Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bakteri part kedua, yaitu mengenai klasifikasi, reproduksi, dan pertumbuhan bakteri. Bakteri dikelompokkan menurut 4 hal. Yang pertama, kebutuhan akan oksigen. Yang kedua, cara memperoleh makanan. Yang ketiga, suhu untuk pertumbuhan. Dan yang keempat, hubungan evolusinya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya atau memperoleh energi, terbagi atas autotrof dan heterotrof, di mana autotrof terbagi lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan oksigen, terbagi atas tiga, yaitu bakteri aerob, mikroaerofil, dan anaerob, yang terbagi lagi tiga, obligat, fakultatif, dan aerotoleran. Klasifikasi selanjutnya berdasarkan suhu untuk pertumbuhan, terbagi atas 4, psikrofil, mesofil, termofil, dan hipertermofil. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan hubungan evolusinya, terbagi atas 5. Yang pertama ada proteobakteria, yang kedua bakteri gram positif, ketiga bakteri gram negatif, yang keempat ada spiroseta, dan yang kelima ada cyanobacteria atau anggota ganggang biru. Berikut adalah contoh klasifikasi bakteri khusus gram positif dan negatif dan berdasarkan kebutuhan akan oksigennya. Lanjut ke reproduksi bakteri, yaitu terbagi menjadi dua, reproduksi aseksual dan seksual, di mana reproduksi seksual terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama adalah fase lak atau fase adaptasi. Lalu yang kedua ada fase log atau merupakan fase eksponensial. Lalu ada fase stasioner atau fase maksimum, di mana kondisi pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi keseimbangan antara sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati. Fase yang terakhir yaitu fase kematian, di mana keadaan lingkungan pertumbuhan bakteri akan menjadi buruk, sehingga akan timbul beberapa jenis bakteri dengan bentuk yang abnormal. Berikut ditampilkan kurva yang menyatakan hubungan antara jumlah sel dengan waktu pertumbuhannya, di mana pada fase lak, selama 2 jam bakteri akan menyesuaikan diri terhadap keadaan sekitarnya. Lalu masuk ke fase log, bakteri akan berkembang biak secara logaritma sampai jam ke-10. Masuk ke fase stasioneri, yaitu jumlah bakteri relatif konstan, dan pada fase kematian jumlah bakteri yang mati akan lebih banyak. Sementara reproduksi seksual terbagi atas 5 tahapan. Yang pertama yaitu pembelahan menjadi 2 bagian atau amitosis, kedua perkembangan tunas atau cabang atau yang disebut budding, yang ketiga ada pembentukan filamen, dan yang keempat fase pembelahan, dan terakhir adalah fase akhir atau terpisahnya kedua sel. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan bakteri. Yang pertama, pertumbuhan kontinu, di mana akan selalu diusahakan terjadi pada fase eksponensial. Sementara pertumbuhan sinkron yaitu pembelahan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan mengatur faktor fisika atau kimia tertentu. Berikut ditampilkan beberapa metode pengukuran pertumbuhan bakteri. Tapi biasanya ada 3 metode yang sering digunakan, yaitu hitungan mikroskopis, hitungan cawan, dan pengukuran kekeruhan. Oke, pembahasan selanjutnya akan ada di video bakteri part 3. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.